syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ata ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajul, faqala dullani ala amalin idza amaltahu yuhibbanillah wa yuhibbanin nas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, dullani ala amalin idza amaltahu yuhibbanillah wa yuhibbanin nas. Tunjukkan kepada saya wahai Rasul satu amalan ketika saya mengerjakan amalan itu yuhibbanillah, maka saya akan mendapat cintanya Allah, wa yuhibbanin nas, dan saya akan dapat cinta dari sesama manusia. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu dengan kehidupan dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Wa idhab fima 'indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Dalam hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pesan bahwasanya kita yang namanya manusia membutuhkan dua cinta. Kita butuh cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh cinta terhadap sesama manusia. Ada orang jamaah sekalian, mereka butuh cintanya Allah, tetapi mereka lupa bahwa dirinya manusia yang butuh cinta dari terhadap sesama manusia. Mereka kejar cintanya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mempedulikan sesamanya manusia. Sebaliknya juga jamaah sekalian, banyak orang yang mengejar cinta dari terhadap sesama manusia. Sifat sosialnya tinggi. Mereka selalu membutuhkan perhatian dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Tetapi parahnya mereka lupa terhadap cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan jamaah sekalian, dua cinta ini harus kita dapat. Yang pertama kata Rasul, idhad fid dunya yuhibbuka Allah. Kalau kita mau dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka zuhudlah terhadap kehidupan dunia. Zuhud terhadap kehidupan dunia jamaah sekalian artinya jangan sampai kehidupan dunia ini memperdaya kita. Jangan sampai kehidupan dunia jamaah sekalian memperbudak kita. Jangan sampai dalam kehidupan dunia sehingga kita lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Sehingga zuhud ini lawan dari kata hubbud dunia, atau cinta dengan kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia membuat kita lupa dan lalai di hadapan Allah. Padahal dijawab Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini jamaah sekalian kecuali hanya perhiasan yang menipu. Sehingga celakalah bagi orang yang diperbudak dengan kehidupan dunia. Celakalah bagi orang yang terlalu serius dengan kehidupan dunia sehingga lupa kewajibannya di hadapan Allah. Contoh kecil jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, ketika kita sudah berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana masih sibuk mencari rezekinya Allah. Masih sibuk mencari nafkah untuk keluarganya, masih sibuk mencari uang, tetapi mereka lupa kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan mereka menjadi manusia yang tidak termalu di hadapan Allah. Ta'ala rezeki dari mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara masalah nikmat, mereka mau nikmatnya Allah. Ketika berbicara masalah rezeki,
ketika diminta untuk datang bersujud di hadapan Allah, kepala mereka susah dan berat untuk sujud di hadapan Allah. Kita lihat di sekeliling kita jamaah sekalian, masih banyak orang yang mondar-mandir ke sana kemari, masih banyak toko-toko yang terbuka untuk mencari rezekinya Allah, tapi mereka tidak tahu malu di hadapan Allah bahwa semua yang mereka dapatkan datangnya dari Allah, tetapi mereka tidak mau sujud di hadapan Allah. Ini manusia tidak tahu malu dan masih diperbudak dengan kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW memberikan jawaban, ketika kita ingin dapat cintanya Allah, jangan sampai kehidupan dunia ini memperbudak kita. Apakah Islam melarang kita untuk menjadi orang kaya? Tidak. Bahkan Rasul mengajarkan kita untuk selalu berusaha. Jangan menjadi manusia yang pemalas, karena bermalas-malasan dekat dengan kemiskinan, kefakiran, dan kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Islam mengajarkan untuk kita selalu ikhtiar di hadapan Allah, tetapi satu yang perlu kita tekankan, jangan sampai jamaah sekalian gara-gara pekerjaan kita, gara-gara profesi kita, sehingga kita membuat diri kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi yang kita lakoni sampai pada hari ini, jadikan untuk menjadikan jembatan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jamaah sekalian gara-gara pekerjaan kita justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang jamaah sekalian yang banyak mendapatkan uang sampai 10 juta, 15 juta per bulan? Kenapa? Mereka mendapatkan uang yang banyak dengan usaha yang keras, tetapi mereka tidak pernah cukup dan selalu merasa kekurangan. Kenapa jamaah sekalian? Nominal mereka dapat, tapi keberkahan dari rezekinya Allah mereka tidak dapat. Karena kenapa jamaah sekalian? Mereka hanya mengejar duniawi, tetapi tidak mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diancam oleh Allah jamaah sekalian dalam Quran surah Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbaghanna fil hutamah. Alladzi jama'a malahu 'addada, yang setiap hari mereka kerjanya hanya mengumpulkan harta. Setelah itu dihitung berapa yang dapat. Mereka menganggap jamaah sekalian bahwa harta bendanya akan menyelamatkan di hadapan Allah. Langsung dijawab oleh Allah jamaah sekalian, kalla, sekali-kali tidak. La yunbaghanna fil hutamah. Jangan sampai jamaah sekalian, sampai hari ini justru harta benda kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa jamaah sekalian? Menjadikan kita manusia tidak tahu malu di hadapan Allah, menjadikan kita manusia tidak tahu diri di hadapan Allah. Mau rezekinya Allah, tetapi tidak tahu berterima kasih di hadapan Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilhad fid dunya, jadikan kehidupan dunia ini bahwasanya kita yakin bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Di waktu subuh Allah sudah membagi rezeki kita jamaah sekalian, kamu sekian. Kita yakinkan bahwa semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau berusaha. Jangan sampai kehidupan dunia, pekerjaan kita menjauhkan diri kita untuk selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, wa idhad fi ma'indan nas hibbukan nas. Kalau kita mau dapat cinta dari sesama manusia, kata Rasul, maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh sesama manusia. Kita berlapang dada dengan kehidupannya orang. Kita bahagia dengan kehidupan orang dan keberhasilan orang, bukan iri, dengki, hasad dengan kehidupan sesama manusia. Kita berlapang dada, bukan selalu menimbulkan fitnah dan mencela antara satu dan yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berkaitan dengan harta benda jamaah sekalian, karena dalam kehidupan sosial kita terjadinya permusuhan, terjadinya pertikaian, terjadinya antara celah mencela antara satu dan yang lain.
semuanya dari penyakit hati yang kita miliki, terutama yang berkaitan dengan harta benda, harta kekayaan, rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum." Selalulah melihat siapa yang ada di bawah kita dan jangan selalu melihat siapa yang ada di atas kita. Dzalika azka an tashkuru ni'matallahi 'alaikum. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena itu lebih baik kata Rasul supaya kita selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sering iri dengan hidupnya orang. Kalau orang berhasil dalam usahanya, biarkan mereka berhasil dalam usaha mereka. Karena rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezekinya orang lain. Allah sudah mengatur jamaah sekalian bahwa sekian harga rezeki kita, sekian rezeki kita. Kalau sampai hari ini kita hanya mendapatkan 50.000, maka syukuri ya 50.000, jangan pernah pikirkan yang 100.000. Kenapa jamaah sekalian? Kalau di hadapan kita ada 50.000, di otak kita ada 100.000, maka yang 50.000 ini tidak akan kita syukuri di hadapan Allah, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Sehingga apa yang muncul jamaah sekalian? Kita iri dengan hidupnya orang, kita iri dengan rezekinya orang. Ya Allah, kenapa rezeki saya sekian, rezekinya lebih banyak daripada saya? Kata Rasulullah, ila man asfala minkum, lihat masih banyak saudara kita yang tidak makan dalam sehari semalam. Belum tentu saudara kita yang tukang becak apa semuanya bisa dapat 50.000, 100.000 dalam sehari semalam. Karena kenapa? Sifat tamak yang dalam diri kita besar, sehingga dengan keiri dengkian, sakit hati, penyakit hati yang sudah menutupi hati kita, membuat diri kita sebagai orang yang selalu mencela, mengumpat, sehingga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatin lumazah. Neraka wail bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Pengumpat itu jamaah sekalian adalah orang yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap sesama manusia, menyebar fitnah, menyebar hoax, sehingga membuat saudaranya jatuh dari usaha mereka. Oleh sebab itu sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pesan Nabi ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwasanya jadilah manusia yang selalu bersyukur di hadapan Allah, dan jangan manusia yang selalu kerjanya mengeluh tetapi tidak mau berterima kasih di hadapan Allah. Yang kedua jamaah sekalian, jagalah diri kita, jagalah saudara kita. Karena kenapa? Karena kita yang memang manusia, fitrah kita yang namanya makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sehebat-hebat apapun kita jamaah sekalian, sekuat-kuat apapun kita, maka pasti kita butuh orang lain. Terutama jamaah sekalian di era digital sekarang ini, ketika mulut ini tidak bisa berbicara, tetapi manusia mampu mengetik, menyebar hoax, menyebar fitnah antara satu dan yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanan 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Belum lurus iman seseorang kata Rasul sebelum hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan tidak lurus hati seseorang jamaah sekalian sampai mereka bisa mampu untuk meluruskan lidahnya. Jadi kalau mau iman tak lurus, kasih lurus dulu hati tak. Kalau mau lurus hati tak, belajar untuk meluruskan lidah kita. Karena lidah ini jamaah sekalian apapun bisa keluar tanpa kita berpikir apakah itu menyinggung atau menyakiti perasaan saudara-saudara kita. Perbaiki hati kita, insya Allah iman kita akan lurus. Perbaiki hati kita dan perbaiki lisan kita sehingga iman kita bisa kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfir innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran kama amar fantahu amma naha asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi aslih lana min dhurriyyatina Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.